Ya, selalu kita bertemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Mari kita lanjutkan bacaan kita pagi ini dari kitab Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 51. Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai 51. Bilangan 3. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditapiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan." Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, "Catatlah Bani Lewi menurut wak-wak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat." Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka: Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka: Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Gishar, Hebron, dan Gisiel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei, itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci, dan mezbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Misar, kaum Hebron, dan kaum Usiel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin Puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Usiel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mezbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin Puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Suriel dan Abihail.
Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintamnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun beserta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku. Akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan, orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan, sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu. Haruslah engkau mengambil 5 sikal seorang, engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak sulung Israel diambilnya perak itu 1.365 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, pasal 2 membahas tentang laskar, dan dari 11 suku itu semua dipetakan jumlahnya, dan itu tugas tanggung jawabnya itu begitu penting. Kalau kita bayangkan Israel sebagai suatu bangsa, ya, tentu diperlukan berbagai tugas tanggung jawab dan memobilisasi sebanyak mungkin warga itu atau rakyat, ya, kalau kita lihat sebagai satu bangsa gitu. Dan pasal 2 menekankan tentang aspek bagaimana eksistensi sebuah nation ini bisa nyata, dan tentu dalam kedudukan mereka di antara bangsa-bangsa lain itu bisa eksis begitu. Dan laskar itu menjadi bagian penting untuk pertahanan, tentu juga untuk keamanan. Tapi tidak hanya di situ saja. Di pasal 3 ini kita melihat Tuhan mengatur tentang orang-orang secara khusus dipilih, salah satu suku itu suku Lewi, untuk mengambil bagian dalam menjaga kehidupan spiritual daripada bangsa ini. Dan secara khusus suku Lewi dipanggil untuk itu. Dan bilangan pasal 3 mencatat secara detail sekali, mulai dari top leadernya sampai ya semua anak-anak sulung laki-laki dicatat umur 1 bulan ke atas, dalam rangka bertanggung jawab untuk menjaga kerohanian dari bangsa ini di hadapan Tuhan. Dan nilai dari tanggung jawab setiap orang yang diatur oleh Tuhan dari suku Lewi ini begitu berarti, terlihat dari pengulangan yang ada di ayat 10 maupun di ayat yang ke-38, di mana orang awam yang mendekat mencoba mengintervensi atau mengambil bagian walaupun dengan niat baik itu akan dihukum mati. Nah, hal ini sangat penting sekali dalam kita merenungkan tentang implementasi tugas tanggung jawab atau panggilan keimaman kita dalam rangka pelayanan di tempat yang Tuhan percayakan untuk dilakukan.
Nah, mari kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 10. Di bagian ini ada pengaturan tentang aneka tugas dan tanggung jawab orang Lewi. Dikatakan inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman pada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung, Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar. Dan kemudian ditegaskan di sana tugas mereka untuk pelayanan keimaman di kemah pertemuan. Lalu di ayat 5 dikatakan sana, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan. Nah, jadi tugas-tugas dari anak-anak Harun diatur dan orang-orang Lewi dipanggil secara khusus, ya, ada pribadi-pribadi maupun sekelompok orang atau satu suku ini punya tugas tanggung jawab secara khusus untuk membantu pelayanan Harun dan membantu atau mengambil bagian untuk melayani Israel secara keseluruhan. Nah, kita tahu pelayanan keimaman adalah pelayanan yang begitu berarti dalam mewakili umat di hadapan Tuhan. Dan detail-detail ritual yang sudah dibahas dalam Imamat pasal 3 tentu memerlukan dukungan dari sekelompok orang agar bisa berjalan dengan baik, benar, tertib, dan mendatangkan berkat bagi umat yang diwakilinya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatur ada suku Lewi yang membantu Harun dalam tugas tanggung jawab dia sebagai imam besar itu, dan juga untuk melayani kebutuhan-kebutuhan rohani dari keseluruhan bangsa Israel. Ayat 8, mereka harus memelihara segala perabot kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Jadi inilah tugas tanggung jawab orang-orang Lewi dalam mensupport pelayanan Harun, anak-anaknya, dan juga kebutuhan rohani dari orang Israel atau suku-suku yang lainnya. Nah, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ini berkenaan dengan panggilan secara khusus untuk anak-anak sulung itu. Diatur di sana bahwa orang Lewi yang diambil Tuhan sebagai ganti semua anak sulung Israel untuk menjadi milik Tuhan, dan mereka dikhususkan untuk tugas tanggung jawab pelayanan ini. Dan kalau kita perhatikan jumlahnya pada ayat 40 sampai 51, total yang dicatat untuk mensupport pelayanan di kemah pertemuan itu ada 22.273 orang. Nah, dibandingkan dengan bilangan pasal yang kedua, kalau kita perhatikan di pasal 2 ayat yang ke-31, jumlah orang yang dicatat dalam laskar dan seluruhnya itu ada 157.600 orang. Jadi kalau di persentase sekitar 5,5%. Jadi orang-orang Lewi yang dipilih untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, mendukung pelayanan Harun dan anak-anaknya di kemah pertemuan. Nah, tebusan bagi anak-anak sulung itu berarti bahwa memang mereka dimiliki oleh Tuhan, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengerjakan pelayanan yang begitu berarti, mewakili umat Tuhan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi nilai pelayanan ini begitu berarti, salah satu dari sudut risiko yang dialami kalau ada orang awam yang ingin masuk ke dalam atau mengambil bagian tanpa penetapan atau panggilan khusus. Yang tadi sudah diungkap bahwa itu akan berisiko kematian bagi orang awam yang coba mendekat dan mengambil tugas tanggung jawab orang Lewi ini. Saudara terkasih, pencatatan puak-puak juga berarti bagi pelayanan ini, karena kemudian dia dirincikan sana, deskripsikan dengan jelas job mereka, sebagaimana bisa dilihat pada ayat yang ke-25. Ini yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran, dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci, juga mesbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya. Yang lainnya diperinci lagi di dalam ayat 31 ya. Yang harus dipelihara oleh mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah, perkakas, tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu.
Dan juga di ayat 36 yang ditugaskan pada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Nah, bisa kita membayangkan apakah pekerjaan-pekerjaan seperti ini harus dipandang ringan atau sederhana atau meaningless gitu, tidak ada arti. Justru sangat berarti sekali, karena sekali lagi dari sudut risikonya, kalau ada orang awam yang tidak dijobkan untuk itu, mencoba mengambil tanggung jawab itu, maka akan dihukum mati. Apa poin penting yang bisa ditangkap dari semua ini? Bahwa panggilan pelayanan yang secara khusus ya Tuhan lakukan itu, tetapkan itu bagi orang tertentu, sekelompok orang tertentu, begitu berarti di hadapan Tuhan, dan juga itu berarti bagi orang-orang lain. Implikasinya bahwa setiap orang yang mendapat tugas tanggung jawab dan panggilan khusus itu harus mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, dengan penuh ketulusan hati, penuh totalitas, sehingga berkenan kepada Tuhan. Karena pelayanan seperti itu juga punya dampak bagi kehidupan rohani orang lain, dalam hal ini 11 suku yang lainnya. Jadi betapa berartinya tugas tanggung jawab pelayanan dari Musa, Harun, anak-anaknya, semua anak sulung dan bani itu, dan puak-puaknya, dan semua yang dicatat oleh Musa dan Harun yang mendapat job khusus untuk melayani di kemah pertemuan itu. Dan inilah panggilan yang begitu mulia, bahwa melayani Tuhan entah hanya membersihkan patok dan talinya, melayani Tuhan bukan hanya membersihkan meja tabut itu begitu bernilai di hadapan Tuhan, karena ya itu dipanggil secara khusus oleh Tuhan, ditetapkan jobnya, dan ketika itu dikerjakan itu berkenan pada Tuhan dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Jumlah yang tidak terlalu banyak dibandingkan laskar hanya 5,5%, tapi punya arti penting bagi spiritualitas suatu bangsa, eksistensi mereka di hadapan Tuhan, dan tentu juga di hadapan bangsa-bangsa lain. Sedang terkasih, dari pasal ini kita belajar bahwa Allah memanggil secara khusus pribadi dan sekelompok orang percaya untuk melayani Dia, melayani Allah itu dan umat lainnya. Aplikasi bagi kita, apakah saya dan saudara menyadari panggilan Allah secara khusus untuk melayani Dia dan orang percaya lainnya? Panggilan-panggilan khusus dalam konteks yang sempit. Di dalam keluarga tentu ayah sebagai imam keluarga punya tugas tanggung jawab, tapi itu tidak berarti ibu dan anak-anaknya lalu tidak ada bagiannya. Semua punya bagian dalam rangka bagaimana Christocentric family itu bisa terwujud. Demikian juga dalam konteks yang lebih luas, setiap orang harus sungguh-sungguh menyadari panggilan khusus dari Tuhan untuk pelayanan keimaman itu, dan apapun untuk pelayanan atau jobnya harus disadari sungguh-sungguh suatu panggilan pelayanan yang begitu berarti, bernilai di hadapan Tuhan dan bagi orang lain, bagi kehidupan rohani orang lain. Dan kesadaran tugas tanggung jawab ini yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan membuat kehidupan rohani, spiritualitas itu sesuatu yang hidup, yang berarti, karena setiap orang menyadari sungguh-sungguh arti penting pelayanannya bagi kehidupan rohani orang lain. Seperti yang kita kerjakan setiap hari, kita lakukan dalam ibadah atau GMP ini, doa-doa kita, ujian, firman, musik, mungkin ada operator yang sedang bekerja di sini, semua punya arti penting bagi spiritualitas kita bersama. Dan ini sesuatu yang berkenan pada Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan rohani banyak orang. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Selamat mengerjakan panggilan keimaman kita, dan biarlah hidup rohani kita bersama berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita dipanggil untuk melayani, biarlah kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami terus diingatkan anak-anak sulung, anak-anak yang terus terpilih untuk melayani Tuhan di kemah suci itu menjadi bagian kami yang dipanggil Tuhan, yang Tuhan sudah pilih, Tuhan tentukan supaya kami orang-orang yang percaya melayani Tuhan. Beri kami hikmat, tanggung jawab yang jelas, visi misi yang jelas, supaya kami terus memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya, dibuat Tuhan berhasil, dan Tuhan terus lindungi kami supaya kami sehat tanpa kesakitan.